tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Baru 3 orang. Shalom. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan tuntunan gereja induk kita di Medan, bahwa tema kita ini hari yang terakhir pada bulan ini adalah tentang saatnya berubah. Katakan saatnya berubah. Nah, sekarang yang bapak-bapak tolong sampaikan kepada istrinya saatnya berubah. Gak berani kan? Saya balik sekarang. Ibu-ibu bilang sama bapaknya, saatnya berubah. Sama juga ya kan? Itulah kondisinya. Jadi itu akan membantu saya untuk menyelesaikan khotbah saya hari ini. Bahwa kita tidak siap untuk berubah. Ya. Tapi kalau kita mau melihat, kita renungkan secara sehat saja. Logika pakai. 3 tahun Gereja Keluarga Besar Medan Plaza membuat satu khotbah yang tematik. Artinya khotbah tematik itu dimanapun ibu, bapak, adik-adik beribadah di Keluarga Besar Medan Plaza pasti mendapatkan khotbah yang sama. Secara logika timbul pertanyaan, kan bosan Pak kau dengar itu aja. Gak gitu kali. Setiap pengkhotbah punya sudut pandang sendiri-sendiri.
Hari ini juga saya punya sudut pandang saya sendiri. Nah, pertanyaannya, mengapa gereja ini diberikan tuntunan oleh Tuhan untuk melakukan pola khotbah yang tematik? Kalau saya bilang nggak ada, nanti saya salah. Lebih baik saya pakai bahasa yang nggak banyak gereja yang seperti itu. Karena itu harus disusun begitu rupa. Nah, saya buka rahasianya. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Karena pemimpin-pemimpin kita di gereja ini punya tugas, punya tuntutan untuk membawa jemaat di keluarga besar Medan Plaza, GB Medan Plaza, untuk menuju kepada hidup yang sempurna. Katakan sempurna. Gak usah bertengkar soal kata sempurna. Seringkali kalau saya sebutkan itu orang protes. Mana ada manusia yang sempurna? Hanya Tuhan yang sempurna. Dalam hati saya, kau gak baca Alkitab? Di Alkitab jelas ditulis, hendaklah engkau sempurna, sebab aku Allahmu sempurna. Jadi dari situ kita belajar, sempurna ketemu sempurna, muncullah satu hidup yang sempurna. Sementara perjalanan kita, saya gak tahu berapa usia Bapak Ibu. Kalau saya sudah 3/4 abad, keren kan? 3/4 abad bro, sis, besti. Ya kan? Gak main-main. Ya. Sorry, bukan apa-apa, jangan tersinggung. Belum tentu Anda bisa sampai dengan saya. Itu satu karunia. Buktinya saya 75 tahun, ya, nggak pernah kena rematik, encok, oke, nyeri sendi, apalagi, teruskan aja. Sudah, sampai rambut pun sudah seputih ini. Semua teman-teman saya di Medan bilang, itu rambutmu dicat saja supaya lebih keren. Saya bilang, gini aja keren kok. Siapa lagi? Nggak ada yang muji kita, pujilah diri sendiri. Saya katakan, Pak Bambang tuh tanya saya, kenapa Pak Bambang nggak mau dicat rambutnya? Gini Pak, saya bilang, nunggu ini 75 tahun, masa dibuang? Untung saya nggak bilang, mikir, ya kan, bos saya dia kan, nanti jadi masalah, hilang jadwal saya kan ke Batam, ya kan. Nah, sudah 75 tahun nunggunya. Yang kedua, tertulis dalam Alkitab, sampai masa tuamu, putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kalau saya cat, nggak digendongnya saya lagi, dibantingnya ke bawah. Ya kan? Logika aja pakai. Nah, terima kasih. Ya, ternyata itu siap untuk 75 tahun itu. Nah, perhatikan baik-baik. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan bagi Allah, yang sempurna. Ketemu lagi, sempurna. Nah, sudah banyak orang mengupas ini, saya yakin, sepanjang bulan ini. Tapi mari kita lihat daripada satu sisi yang lain. Saya mencobanya untuk mengulasnya dengan cara mengeksegesa ya, ayat yang ada untuk kita paham yang dimaksud sebenarnya apa. Mari kita lihat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia ini. Kata dengan dunia itu, serupa dengan dunia, kalau kita buka Alkitab aslinya bahasa Yunaninya, dikatakan di situ adalah ya, suschematizo. Apa itu? Menuntun. Jadi lebih mudah kita mengerti. Yang dimaksudkan sebenarnya ya, janganlah kamu dituntun oleh dunia ini. Kan lebih gampang pengertiannya. Lebih mudah untuk dimengerti. Janganlah kita dituntun dunia ini. Itu yang dimaksud. Ya, sudah. Tetapi berubahlah. Nah, kata berubahlah itu bahasa aslinya Yunaninya metamorfo. Saya ajak Bapak Ibu, adik-adik kembali kepada pelajaran SMP, kita mengenal satu kata metamorfosa. Itu ada di ilmu hewan itu. Ya. Nah,
Saya ingat pada waktu saya mempersiapkan ini, metamorfosa itu adalah ya perubahan bentuk. Bukan fisik yang berubah. Bukan. Jadi nggak berubah besok rame-rame kosong gereja, kemana mereka semua? Lagi operasi plastik di Korea karena Bapak suruh rubah bentuk. Bukan. Bukan itu maksudnya. Perubahan bentuk itu di kata metamorfosa yang paling akrab dengan ingatan kita adalah ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu suatu yang hewan yang indah, ya, komposisi warnanya, dia bisa terbang kemana-mana, menyenangkan. Bahkan pada waktu saya kecil, ibu saya bilang kalau ada kupu-kupu masuk rumah, dia bilang ada tamu mau datang. Saya nggak tahu dia belajar dari mana, urusan dia lah, ya kan, ya kan. Ya itulah, sampai segitunya kupu-kupu itu ya menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Itu maksud saya. Di Indonesia ini ada museum kupu-kupu. Yaitu kalau Bapak Ibu pergi satu ketika mungkin jalan-jalan ke dulu namanya Ujung Pandang, sekarang Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, agak keluar kota sedikit ada nama satu kota Kabupaten Maros. Di sana ada air terjun Bantimurung. Di situ ada museum kupu-kupu dan di situ banyak kupu-kupu dari segala jenis. Tapi saya belum pernah mendengar. Kalau Bapak tahu, tolong kasih tahu saya di mana alamatnya, supaya pengen pergi saya melihatnya. Yaitu Museum Ulat, belum pernah saya dengar itu. Karena ulat itu menjijikkan, nggak menyenangkan, ya kan? Tapi itulah prosesnya. Metamorfosa itu adalah perubahan bentuk yang nyata. Ingat, kita hanya mendapatkan cuplikan pengertian adalah ulat menjadi kupu-kupu, udah selesai. Itulah metamorfosa. Sebenarnya kalau kita lebih dalami lagi, nggak seperti itu. Bukan perubahan bentuknya yang harus kita pelajari hari ini. Tapi justru ulat dengan kupu-kupu itu punya spesies yang berbeda. Ulat itu spesiesnya larva yang berjalan menjalar. Kupu-kupu itu serangga. Tolong tangkap ini. Jadi saatnya kita berubah, kalau kita mau berubah seperti apa yang diajarkan Tuhan, yang diinginkan Tuhan, kita harus berubah total. Karena kenapa? Spesies kita sudah berbeda. Spesies kita bukan spesies yang menjijikkan lagi. Spesies kita bukan spesies yang dijauhi orang. Kan ada tuh kan, dalam kehidupan ini kan ada tuh, ya kan? Kalau kita lagi kumpul, ada yang datang, langsung kita bubar. Pulang kita yuk, kenapa? Si Jogal itu udah datang katanya kan. Nah, ada. Jujurlah hidup ini ya kan. Jujur. Lagi kumpul kita, datang kawan kita satu. Langsung dia bilang, bubar kita yuk, mau minjam duit dia itu katanya kan. Nah, jadi lihat. Itu larva, Itu larva. Gak apa-apa. Saya nggak khawatir kalau ada yang tersinggung di sini karena itu dirinya, saya nggak khawatir. Gak usah diundang kemarin lagi menurut saya nggak apa-apa. Karena saya lebih takut sama Tuhan daripada Pak Cinven gitu. Ya kan, itu dia. Kalau Tuhan marah sama saya, nanti repot saya. Udah 75 tahun kau kurus, ya kan. Ternyata kau nggak lakukan apa yang harus kau lakukan. Kan salah lagi saya. Ya. Pendeta ini begitulah, maju kena, mundur kena, ya kan. Makanya dia jalan maju mundur, nggak nyampe-nyampe jadinya. Nah, dengan demikian kita tangkap sesuatu. Pada saat berubah, Tuhan inginkan kita berubah dengan nyata. Jadi nggak ada lagi yang nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Udah jangan diterusin, jadi repot nanti. Panjang lagi cerita kemana-mana. Cukup aja nostalgia sebentar. Nggak ada lagi itu. Dan dengar, jangan ragu untuk melangkah kalau sudah firman Tuhan kita mengerti. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu-Ibu. Karena tadi saya sebutkan 3/4 abad usia saya. 75 tahun, suatu perjalanan yang panjang.
perjalanan yang panjang. Dan saya mau saksikan bagaimana perjalanan yang panjang itu. Ya. Lebih dari separuh umur saya itu ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan gak ada kegagalan dalam hidup saya. Kalau tidak dalam ruangan seperti ini, saya ngomong di luar sana, orang bilang, sombong kali itu. Bukan, saya bersaksi. Saya anak paling tua. Cucu paling tua. Di kalangan orang Batak, itu emas itu. Dimanjakan itu. Adik saya nggak banyak, cuma 9 orang. Sementara bapak saya PNS. Itulah keluarga saya. Bayangkan PNS punya anak 10. Otomatis anak muda, saya nggak punya masa depan. Saya sadar itu. Saya nggak punya masa depan. Bagaimana mungkin saya punya masa mau jadi insinyur, mau ini, saya lupakan itu. Karena kenapa? Sesuatu yang nggak mungkin. Saya orangnya nggak mau berangan-angan, nggak mau menghayal gitu, nggak. Hidup di dunia nyata aja, apa adanya, gitu loh. Nah, karena itu selesai saya SMA, saya nggak punya cita-cita mau melanjutkan pendidikan saya, karena nggak mungkin. Ya sudah, sampai di situlah. Kami mesti berbagi bangku sekolah. Nah, oleh karena itu, saya ambil keputusan, saya harus bekerja. Bekerjalah, saya cari pekerjaan, ada teman yang ngajak saya untuk mulai belajar saya bekerja di perusahaannya. Saya mulai bekerja sebagai salesman di Medan. Saya katakan kepada bapak saya biar saya bekerja, supaya nggak terlalu berat bapak, biar lebih adik-adik saya yang melanjutkannya, sudah nggak usah pikirkan saya lagi. Oke. Nah, itu tekad. Nah, setelah saya bekerja, punya penghasilan, ya, punya penghasilan. Nah, dengan demikian, ya, saya mulai berpikir tentang masa depan. Pada saat yang bersamaan, okay, kemudian saya mulai tertarik. Karena saya waktu SMP itu sekolahnya di San Thomas. Kalau di Medan tuh San Thomas itu Jalan Esparman. Jadi pagi saya sekolah di Santo Thomas, ya, sorenya saya harus sekolah lagi di madrasah. Kalau enggak, dilibas bapak saya. Nah, saya selesai sampai Ibtidaiyah Sanawiyah, tingkat SMP. Nah, saya mulai tertarik dengan satu pengajaran yang sangat sederhana. Karena waktu itu kalau kita sekolah di sekolah Katolik, harus belajar agama Katolik. Kalau enggak bisa sekolah di situ. Seorang pastor di Medan itu terkenal, Pastor Avandam, itu yang membangun ya Pulau Sicanang itu. Nah, dia mengajarkan, dia nggak buka katekismus untuk mengajarkan itu. Dia hanya mengajarkan sederhana. Untuk apa kita hidup di dunia? Nah, itu mengusik hati saya. Cuman ya pastor ini, untuk apa pula tanyanya? Ya banyaklah, masing-masing orang punya kepentingan masing-masing. Baru dia jawab. Hanya ada 2 mengapa kita hidup di dunia. Yang pertama, untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, mengabdi kepadanya. Mulai saya terusik, bagaimana mungkin bisa kenal Tuhan? Yang enggak aja ini. Kan saya siangnya nanti ke sekolah di madrasah. Tuhan itu sesuatu yang untouchable, yang ada di balik tembok saya, enggak mungkin bisa dijamah. Terus kita mau mengenal dia. Bagaimana mungkin? Sudah itu mengabdi lagi, ya kan? Nah, tapi pada waktu saya bekerja itu saya mulai ingat itu. Kalau Tuhan bisa dikenal bagaimana caranya ya? Saya mulai cari. Kebetulan teman-teman saya banyak ke gereja, ya kan? Sering ngobrol, sering tanya, ya kan? Kalau malam Natal saya ikut, lihat kebaktian mereka dan sebagainya. Nah, singkat cerita, saya tertarik untuk hal itu. Maka mulai saya cari bahan bacaan. Buku yang pertama saya baca adalah tentang iman. Tulisan Dr. Verkuil. Itu teolog yang mengupas iman begitu rupa. Sehingga bisa saya mengerti.
Yang kedua, saya mulai masuk gereja, melangkahkan kaki masuk gereja tanpa jangan sembunyi-sembunyi. Karena gebetan saya dari situ. Sudah. Oke. Mulai saya ikut katekisasi di gereja itu. Gereja yang saya pertama masuki adalah GPIB. Ya. Gereja Peninggalan Iman Belanda. Ya kan? Ya kan istilahnya kan gitu. Karena itu kan memang gereja Belanda memang, ya kan? Ya. Pendetanya aja namanya bukan gembala, domini, ya kan? Nah, komnya katekismus, katekisasi, ya kan? Nah, saya mulai belajar. Nah, jalan Tuhan, gembalanya di gereja itu adalah dulunya Muslim, cucu seorang kiai. Nah, saya tertarik, saya katakan, Pak Domini, saya mau dibaptis. Dia katakan, baptis itu harahap itu soal gampang. Hanya 5 detik cukup. Saya pikir ya juga ya kalau baptis ditenggelamkan 5 menit kan mati dia gitu. Ya betul juga dia, berapa detik cukup. Permasalahannya bukan di situ. Apa yang harus dilakukan setelah dibaptis? What next? Terus saya berpikir, ini pendeta aneh juga ya. Saya sudah pengen dibaptis, saya yang mau, nggak ada yang nyuruh saya, kok dipersulit gitu loh. Ya kan? Itu dulu pikiran saya. Baru dia katakan, kamu punya waktu? Bisa saya atur karena saya sudah bekerja. Oke. Pulang kantor jam berapa? Jam 4. Oke. Pulang kantor kamu mampir ke konsistori istilahnya. Jadi rumah pendeta itu. Kalau di Medan itu di seberang kantor gubernur. Ya, Jalan Diponegoro. Nah, kamu belajar. Nanti saya tuntun. Nah, belajarlah saya di situ. Situ saya belajar. Saya tingkatkan lagi dengan sembunyi-sembunyi, ya, bagaimana bisa membaca Alkitab. Karena kalau Bapak tahu saya bisa baca Alkitab, dibunuhnya saya, ya kan. Nah, apa yang terjadi? Mulai akal saya bekerja. Karena saya sudah bekerja, punya penghasilan, bisa hidup sendiri. Ya. Saya bilang sama bapak saya, supaya nggak mengganggu karena kesibukan saya banyak kerja, dan supaya saya dekat ke tempat kerja, saya kos saja. Alasannya di situ. Oh ya, kau kan udah besar, belajarlah hidup sendiri. Puji Tuhan, ya kan. Padahal supaya saya bebas baca Alkitab, itu tujuannya, ya kan. Sudah, akhirnya saya kos. Kan aneh, punya bapak, punya ibu, ya kan, sudah kos. Ya itulah saya. Ya, agak lain memang. Ya. Nah, dari situlah saya mulai belajar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Alkitab yang gak pernah selesai kita baca, maafkan saya, Kejadian sampai Wahyu itu sudah berisi tentang pengajaran untuk berhasil. Saya berani katakan gak ada kegagalan dalam Alkitab. Tunjukkan ke saya. Puluhan kali saya baca itu Kejadian Wahyu supaya saya yakin ya bahwa saya tidak salah jalan. Ya. Hidup jangan dibikin susah, ya kan. Nah, saya cuplik aja, yang gampang aja. Yang gampang aja, yang sering Bapak Ibu dengar, adik-adik dengar. Mazmur 1, 1, 2, 3. Orang benar yang benar di hadapan Tuhan. Bukan membenarkan diri sendiri. Orang benar yang kesukaannya, hobinya, ya, merenungkan Taurat Tuhan, ya, sudah siang dan malam. Jadi dia baca Alkitab, dia ambil pengertiannya, dia faham, kemudian melakukannya dalam hidupnya. Ayat selanjutnya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Terus gimana kegagalan? Yohanes 15 ayat 7. Yesus yang mengatakan sendiri. Kalau itu enggak terjadi berarti dia pembohong besar di muka bumi ini. Apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan? Kalau engkau hidup dalam aku, berarti percaya kepada Yesus.
Dan firmanku di dalammu, berarti melakukan firman Tuhan. Itulah konsep orang beriman. Jadi orang beriman bukan dia rajin di gereja, bukan. Bukan itu patokannya. Orang beriman bukan karena dia nggak pulang-pulang dari gereja, berarti itu satpam gereja. Nah ya nggak pulang-pulang gimana ya. Ayatnya selanjutnya, coba renungkan baik-baik. Mintalah apa saja yang engkau kehendaki. Sudah? Dilanjutkan dengan kata dan engkau akan menerimanya. Tuh, terima kasih bro. Dan ya, kamu akan menerimanya. Enggak ditulis mudah-mudahan kamu akan menerimanya. Mudah-mudahan berarti enggak mudah. Enggak ditulis insya Yesus kamu akan, enggak ada. Baca sendiri, baca sendiri. Jangan dengar saya. Dan kamu akan menerimanya. Berarti ya, begitu kita lakukan firman Tuhan itu, maka Allah bekerja dalam diri kita sehingga apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Dikatakan di situ, apa saja yang kamu kehendaki. Nah, tapi jangan salah di dalam pemahamannya. Yang kamu kehendaki itu, ya, yang tidak bertentangan dengan keberadaan kita, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, bukan semuanya. Contoh. Ada opung-opung sudah usianya lebih tua saya 5 tahun, dia 70. Doa dia sama Tuhan, minta dikasih Ferrari, pasti gak dikasih Tuhan. Sungguh. Pak Harap kok gitu, kok mendahului Tuhan. Karena gak mungkin Tuhan kasih, keluar dari showroom, nabrak orang, mati, dia pun mati. Ya kan? Kan gak ada gunanya. Itu dia. Tuhan pasti kasih. Tapi kan Tuhan menimbang. Enggak menjadi kecelakaan bagi orang. Enggak membuat orang sakit hati. Anak-anak muda. Ya, ini kan sudah baca sendiri. Jangan salah dalam implementasinya. Sudah buka parah rahasianya. Doalah aku. Doa deh ya kan. Tuhan, aku belum punya gebetan. Tolong kasih aku gebetan kayak modelnya Raisa lah gitu kan. Bro, lu ngaca dulu. Kalau ngaca itu di cermin, jangan di triplex, gak kelihatan wajahmu. Ya kan? Sadar, kalau wajah tekor, bagaimana Tuhan mau kasih model kayak si Raisa? Gak mungkin, ketinggian. Kok gitu Pak Harap ini? Memang begitulah, Tuhan kan gak mau nyakiti hati orang. Bagi kau kalau itu dikasih, itu anugerah. Tapi bagi si Raisa kan musibah itu. Seumur hidup itu. Kemana-mana dia pergi arisan ini jadi perhatian orang. Gak ada lagi yang lebih bagus carinya gitu kan. Nah kan kasihan dia. Tuhan kan gak mau bikin sakit hati orang. Coba menderita dia kan. Jadi sadar. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan apapun yang Tuhan kirimkan itu yang terbaik. Nah itu bagus. Datang yang buah dan besar kan. Berarti berkatmu besar. Gampang kan? Nah jadi hal-hal seperti inilah. Ya. Kita seringkali terhambat dengan hal-hal yang kita gak pakai pikiran Tuhan. Yang kita pakai pikiran kita. Gak nyambung. Makanya itu saatnya berubah. Ya. Jangan kita dituntun dunia ini. Tetapi kita berubah metamorfo. Dari larva menjadi serangga. Berubah total itu. Orang lihat kita berubah itu pingsan dia. Udah lain dia kulihat sekarang. Ya kan? Rajin baca Alkitab. Mau jadi pendeta dia. Udah gak laku lagi usahanya. Nah lihat. Pasti kita jadi pusat perhatian orang. Dan kita jadi bahan pembicaraan orang. Ngapain dipusingin? Sadarkah kita bahwa banyak hal, kalau bagi saya bukan banyak hal, hanya sedikit hal yang membuat kita itu langkah kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Contoh satu eksekutif, cukup satu saja.
Sampai sekarang kita nggak bisa mengampuni orang. Karena alasan sakit hati lah, alasan ditipu lah, alasan macam-macam lah, itu kan alasan. Emang Tuhan mau dengar alasan? Enggak aja. Enggak aja. Kenapa? Kita lupa, karena kenapa? Ya mungkin pada bagian itu kalau kita baca Alkitab kita lompati. Ayatnya ada. Waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia sampaikan itu. Kalau engkau mengampuni orang bersalah kepadamu, berarti siapa saja, apapun masalahnya, sudah. Maka Bapa di surga mengampuni segala kesalahanmu. Baca nanti. Artinya kita bersih di hadapan Tuhan, kita pintu yang terbuka, tahun lalu itu sudah dikupas temanya, pintu yang terbuka. Dan kita pada Januari ada tema surat Kristus yang terbuka. Nah, kalau kita mengampuni, kita menjadi 2 ayat itu. Tapi ayat selanjutnya, maafkan saya, hati-hati. Saya sadar apa yang saya sampaikan ini. Banyak orang gak mau dengar. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di surga tidak mengampuni engkau. Kita berdoa capek, ke gereja begitu rajin, belum buka pintu gereja kita udah ngantri di depan. Tapi doa kita enggak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti apa yang difirmankan. Tuhan enggak mau dengar alasan kita. Tuhan sakit kali hatiku, difitnahnya aku, digosipkannya aku, bla bla. Tuhan enggak mau tahu itu. Tolong tangkap. Tolong tangkap. Tuhan gak mau tahu itu. Tuhan gak rasakan 8 miliar aku ditipunya. Macam mana aku bisa mengampuni? Tuhan gak mau tahu itu. Tuhan itu bukan bareskrim penyidik. Di mana tempat kejadian perkara, berapa kerugian, pasal apa yang dilanggar, dan sebagainya. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu cuma mau tahu, kau lakukan gak apa yang kusuruh. Titik. Nah, hari ini saya berharap saatnya berubah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita pakai logika, kita keluar dari ayat firman Tuhan, kita pakai logika. Maka saya berdiri sebelah sini, karena situ ada ayat. Ya. Coba, kalau ada Bapak Ibu sini ditipu orang, katakan saja berapa? 100 juta. Sekarang saya tanya, udah berapa lama? 10 tahun Pak Arham. 10 tahun aja dia nggak bayar, berarti dia nggak punya niat bayar kan? Terus kita masih sakit hati sama dia. Sementara kita menghalang berkat kita sendiri. Tapi coba kita rubah pikiran kita hari ini. Bukankah Tuhan bisa memberkati kita 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kenapa kita terpaku dengan yang 100 juta sehingga yang berlipat-lipat itu tinggal disimpan di lemari dalam lipatan. Cerdas. Saya pun pernah disakiti orang. Saya marah benar. Yang bikin saya lebih jengkel lagi itu teman dekat sendiri. Tadi saya katakan, saya nggak punya masa depan, saya bekerja. Saya bekerja sebagai salesman. Saya boleh lakukan firman Tuhan. Dan ternyata Tuhan bukakan jalan bagi saya. Saya selalu menjadi salesman terbaik. Baik di Medan ini maupun di Indonesia. Akibatnya masa depan saya terbuka. Perusahaan memperhatikan saya. Karena kelebihan-kelebihan itu melalui psikotes, kelebihan yang ada pada saya yang Tuhan kasihkan. Maka saya diberikan pendidikan oleh perusahaan di Lembaga Pendidikan Pengembangan Manajemen miliknya BI yang di Kuitang, Jakarta. Saya mulai belajar manajemen karena saya di bidang marketing. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan yang saya baca tadi terjadi. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Jadi salesman terbaik, kemudian jadi supervisor, diangkat sebagai supervisor. Dulu anak buah, sekarang punya anak buah, keren. Terbaik.
Kemudian jadikan branch manager. Cabang pertama saya itu di Pontianak. Berhasil. Masuk ke Ujung Pandang, maka saya tahu tadi saya cerita tentang Ujung Pandang, Museum Kupu-Kupu. Berhasil. Masuk ke Pulau Jawa, Semarang, berhasil. Ke Surabaya, berhasil. Kemudian saya duduk menjadi regional marketing manager. Jawa Barat, Jawa Tengah, berhasil. Marketing operation manager, berhasil. Marketing director, jabatan saya yang terakhir. Jalan itu terbuka. Tapi saya punya masalah. Pada waktu saya mau diangkat menjadi regional marketing manager, belum direktur marketing, masih regional. Saya terima surat keputusan pengangkatan saya, 2 minggu dibatalkan. Sakit tuh hati. Udah terbuka satu masa depan yang lebih baik lagi. Tiba-tiba dibatalkan. Saya cari tahu. Ada apa? Ternyata itulah teman dekat itu. Yang bikin berita nggak benar, seolah-olah saya melakukan sesuatu yang curang. Diperiksa sama auditor, nggak terbukti. Nah, bayangkan apa yang kita cita-citakan tinggal selangkah lagi. Tiba-tiba hilang semua. Tapi kembali lagi, di dalam kegalauan seperti itu, saya ingat pesan itu. Kalau engkau mengampuni orang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga mengampuni engkau. Satu hari saya katakan, Tuhan, saya lupakan itu semua. Dan saya memberkatinya. Hubungan kami tetap baik sampai hari ini, gak ada masalah. Akhirnya saya sampai kepada puncak karir saya. Sudah sampai di puncak karir, saya mulai melayani. Tiba-tiba Pak Niko panggil saya. Kita buka cabang di Bandung, Pak Arham. Pak Arham melayani di sana, full timer. Bayangkan, gaji besar, bonus besar, fasilitasnya nomor 1, harus saya tinggalkan, dan tinggal di Bandung jadi pendeta. Ada yang berani hidup seperti ini? Itu dia. Jangan dunia ini yang menuntun kita, biar Tuhan. Nah, dengan demikian, lama saya berpikir. Saya bilang kasih saya waktu Pak Niko. Nah, itulah ceritanya. Saya ke Bandung, Pak Bambang ke Medan. Sama itu. Jadi udah 31 tahun juga usia saya melayani sepenuh waktu. Saya hanya berpikir satu. Pertama maju mundur, jujur, logikanya maju mundur. Nanti apa kata orang? Teman-teman saya udah mulai bisik-bisik. Tuh udah frustrasi tuh orang. Susah-susah nyarinya, sudah di puncak, ya kan. Terus turun mau jadi pendeta. Makan apa dia? Saya bilang kok susah? Makan kan ada roti sama anggur perjamuan. Makanlah tiap hari. Susah kali itu. Ngomong sama orang-orang begini nggak nyambung. Ya kan? Sudah. Tapi saya berpikir sederhana. Waktu saya merintis karir saya, Tuhan ada kok. Sekarang saya ikut dia, melayani dia. Masa dia tinggalkan saya? Nggak mungkin. Itu aja yang saya pakai. Saya datang ke Pak Niko. Siap Pak Niko. Saya tinggalkan perusahaan itu. Bye-bye. Bahkan waktu saya mau pergi, saya pamitan kepada pemilik perusahaan. Dia katakan begini, Arham. Kasihlah kami waktu. Entah 2 kali, 2 hari seminggu, sehari seminggu, sudah. Hari-hari tertentu kamu tolong hadirlah. Mungkin kita perlu sesuatu ya daripada pikiranmu apa, idemu apa. Saya bilang nggak bisa Pak. Bapak kan Kristen ke gereja. Ya. Bapak kan tahu ceritanya istrinya Lot. Ibu-ibu jangan ketawa. Saya tanya, siapa nama istri Lot? Nah, bingung kan? Ibu Lot, kok susah? Loh, istri Pak Cinver kan Bu Cinver saya panggil. Ih, lah iyalah. Kok susah banget ya kan? Ya kan kita peras pikiran kita gak keluar-keluar. Memang gak ada di Alkitab. Saya bilang istri Lot tuh jadi tiang garam Pak. Bapak tahu itu.
Kalau saya ikuti apa Bapak, saya bukan jadi tiang garam, saya jadi gudang garam, tahu nggak saudara? Dan sampai hari ini, dengar baik-baik. Pada waktu kita sebagai kepala rumah tangga melakukan firman Tuhan, dengar bapak-bapak, ibu-ibu, please. Sadarkah kita bahwa kita ini saluran berkat bagi anak cucu kita? Tolong sadari itu. Di mana ada ayatnya Pak Harap? Pada waktu ya Musa diurapi, kemudian meleleh ke janggut, turun ke jubahnya. Itu pemahaman daripada kita sebagai ayah itu, ya, sebagai imam dalam keluarga, saluran berkat jadi bagi anak cucu kita. Karena itu kita jangan egois, jangan bikin susah keturunan kita, tapi bikinlah mereka lebih hebat daripada kita. Karena kenapa? Karena tidak ada yang menghambat daripada aliran berkat itu. Saya perhatikan semua anak cucu saya. Oleh karena itu ayo, saatnya berubah. Kita lanjutkan. Nah, dengan demikian ya, supaya kita mengetahui, apa itu mengetahui? Dokimaso. Yang dikatakan tadi membedakan, mengetahui, kita paham. Kita tidak mengikuti dunia, kita tidak dituntun dunia, kita dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga ya, apa yang baik, yang berkenan, ya, eurarestos, yang menyenangkan bagi Allah, dan yang sempurna ada di dalam hidup kita. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, apa pemahamannya? Kita kalau mundur ke belakang, ya, Musa itu pernah kehilangan kemuliaan. Nah, tetapi dalam konteks 2 Korintus 3 ayat 18 ini pemahamannya, berbeda dengan Musa yang kemuliaannya semakin pudar, kita tidak, kita semakin memancarkan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus, kita diubahkan menjadi gambar Allah dalam Kristus yang semakin, kembali lagi, sempurna. Itu. Makanya diminta kita berubah. Tidak lagi larva, tapi menjadi serangga. Melalui kehidupan kita orang mengenal Yesus. Dulu dia kalau ngomong, mau muntah aku katanya kan. Tapi sekarang kok enak kali dengarnya ya. Kalau kita di kantor, ya sudah. Kalau dulu habis jam makan kan 1 jam di kantor. Sudah. Itu pasti ngobrol tuh sama teman-teman, gosip. Bosnya pun digosipin. Begitu ketahuan dipecat dia kan, itu kan salah sendiri gitu. Sekarang enggak. Habis makan, selesai, kembali ke meja, ambil Alkitabmu, baca. Paling enggak 1 pasal, 2 pasal sehari enggak apa-apa. Walaupun ada 1114 pasal, tapi mulailah. Dan pada Anda lakukan itu, Anda menjadi pusat perhatian bagi orang satu kantor. Kau lihat si Joel Top itu, rajin dia baca Alkitab sekarang. Iya, kuliah, udah kuperhatikan, udah seminggu ini tuh. Iya. Yang satu bilang mau jadi pendeta dia. Yang satu lagi bukan itu tuh. Jadi apa? Buang tabiat tuh, mau mati sudah. Kan tadi saya bilang, pasti kita menjadi bahan pembertangan. Karena kenapa? Ada yang berubah yang dari ulat menjadi kupu-kupu itu, orang kagum. Nah dari situlah orang akan melihat, ada Yesus dalam diri kita. Sudah pernah dipelajari, menjadi surat yang terbuka. Nah, oleh karena itu, ayo. Dan keuntungannya banyak kalau boleh dikatakan keuntungan. Saya yakin, waktu kita lakukan itu, katakanlah dulu kita pegawai biasa di kantor. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, melakukan firman Tuhan,
Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang berhikmat. Ingat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sadarkah Bapak, Ibu, adik-adik, hikmat itu lebih tinggi levelnya dibanding IQ, jenius. Belum tentu orang yang pintar, cerdas, punya hikmat. Belum tentu. Karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Saya kasih contoh. Manusia yang paling berhikmat adalah Salomo. Salomo. Ada satu kejadian di Salomo yang waktu saya baca itu berkali-kali, saya bilang iya ya. Maka saya punya kesimpulan tadi. Hikmat itu levelnya di atas daripada kecerdasan. Berapapun IQ kita. Satu kali ada 2 orang ibu berebut seorang bayi. Ingat cerita itu? Nah, si ibu A bilang itu bayinya. Si ibu B bilang itu bayinya. Zaman itu belum ada tes DNA. Enggak penting tuh Salomo. Tapi itulah hikmat. Begitu mereka datang kepada Salomo, saya juga pertama berpikir, kok bisa dia berpikir seperti itu ya? Tapi benar memang. Terbukti. Dia panggil ajudannya, kau ambil pedang yang paling tajam. Begitu dibawa dia katakan, ibu berdua kalau masih mau bertengkar tentang anak siapa ini, sudah. Aku belasain jadi 2, separuh untuk ibu, separuh untuk ibu. Selesai kan? Sudah pegangnya di pedangnya nih. Tiba-tiba ada satu ibu berteriak, jangan raja, serahkan anak itu kepadanya. Dengan ucapan itu Salomo tahu, itulah ibu kandung anak itu. Karena tidak ada seorang ibu yang rela melihat anaknya dibunuh. Lebih baik kasihkan kepada orang. Itu hikmat. Itu hikmat. Memang Salomo itu berhikmat. Coba saya tanya, berapa wanita ada dalam kehidupan Salomo? Siapa yang ingat? Berapa orang? 1000. Ibu bisa ingat nama orang 100 orang? Nah, terus bagaimana 1000? Tapi dia berhikmat. Dia gak panggil nama. Panggil nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 90, sampai 1000. Jadi kalau dia ini pengen ngobrol, minum kopi sore, panggil ajudannya ini. Kau panggil nomor 562. Udah macam angkot kan ada nomor 235 gitu. Udah macam angkot dibikinnya. Ah itu hikmat. Ya. Saya berpikir itu bagaimana mungkin bisa ingin. Saya aja nama teman-teman dekat saya sudah banyak yang lupa. Ya kan. Tapi kalau nomor pasti diingat ya kan. Nah itu contohnya. Tapi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut tentang penampilannya, bukan. Takut akan Tuhan bagi saya pribadi bukan takut hukumannya, bukan. Tuhan saya dulu pun tukang hukum itu, semua hukum ini nggak boleh, entah apa yang boleh. Tapi yang saya pahami adalah takut akan Tuhan itu saya takut kalau dia tidak ada dalam hidup saya dan tidak memberkati saya, itu yang saya takut. Karena itu ya jangan pernah katakan Tuhan menggagalkan rencana saya. Jangan coba-coba ucapkan itu. Tapi kalau kita sudah sadar mau berubah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku yang salah selama ini. Aku yang menggagalkan rencanamu terhadap hidupku. Itu jujur. Tuhan gak akan pernah mau campur tangan dengan itu. Selama itu sesuai dengan apa yang diinginkan, pasti dia berikan. Gak ada kegagalan di Alkitab, gak ada. Gak ada. Maka gagallah Petrus, gak ada. Yang ada adalah keberhasilan. Karena itu ayo, anak muda, sungguh masa depan itu ada. Gak usah berpikir tentang masa depanmu. Tapi ambil, bukan nunggu, ambil. Bagaimana ngambilnya Om? Lakukan firman Tuhan. Pada waktu kita lakukan firman Tuhan, sudah, maka Tuhan akan berpaling kepada kita. Dia bestian sama kita. Kan keren tuh. Ya, saya akan tutup. Kita harus praktekkan, ada tindak lanjutnya. Kalau kita mau berubah, lihat, kan ulat tadi kan ada dalam kepompong sekian lama.
baru keluar jadi kupu-kupu. Enggak langsung begitu aja jadi simsalabim, enggak. Ada proses dalam kepompong itu. Perhatikan, kalau ada tanaman di depan di rumah ibu, kemudian ada kepompong di situ, jangan coba-coba pengen supaya cepat keluar kupu-kupunya digunting. Mati dia. Karena belum waktunya. Dalam kepompong itulah proses. Sampai dia keluar sendiri. Jadi ada prosesnya, ada tindak lanjutnya. Ada tindak lanjutnya. Nah, karena itu, apa yang harus kita lakukan selesai kita pertemuan hari ini? Yang pertama, mulai besok punya waktu khusus untuk membaca Alkitab. Baca Kejadian sampai Wahyu. Udahlah, maaf, bukan saya bilang enggak usah pakai itu, ada santapan rohani, enggak usah pakai itu, oke. Baca saja Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Karena kalau itu nanti hari ini baca apa, besok ambil dari mana, bingung kita. Tapi ikutin saja dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah. Ya kita tahu apa isi kitab itu. Contoh, pernahkah Bapak Ibu sadar bahwa hanya Alkitab yang menulis tentang kejadian langit dan bumi serta manusia? Apakah ada di kitab lain? Enggak ada. Kejadian 1 mengatakan, berkatalah Tuhan, jadilah terang, jadilah langit. Dia ciptakan bumi, dia ciptakan Adam dan Hawa. Dia hembuskan nafas kehidupan pada Adam dan Hawa. Apakah ada menggambarkan itu di tempat lain? Enggak ada. Itu fakta, itu data, otentik. Apa yang dapat saya ambil pengertian dari situ? Gampang. Enggak perlu bertengkar kok. Berarti semua manusia di muka bumi ini, siapapun dia, mendapatkan nafas kehidupan daripada Allah yang ada di Kejadian pasal 1. Kalau semua kitab, ada 5 kitab di dunia ini, semuanya punya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sadarkah kita ada 5 bumi, ada 5 matahari, ada 5 langit, ada 5 macam-macam. Terus kapan kau tidur? Mikir. Pakai logika saja. Pakai logika saja. Sehingga dengan demikian saya mau katakan kita ada di tempat yang benar. Pada waktu yang benar. Tapi belum berani melakukan hal yang benar, itu persoalannya. Ya, ini sudah benar, tinggal satu lagi. Sehingga waktu kita lakukan yang benar itu, karena memang kita ada tempat yang benar pada waktu yang benar, maka kebenaran itu akan muncul dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kalau semua kita ini jadi orang benar di mata Tuhan. Tadi saya bilang sama Pak Freddy, gitu. Harusnya IKN itu harusnya di Batam, bukan di Kalimantan sana, saya bilang. Karena kenapa? Orang benar semua sini, ya kan. Nah, ini dia, perhatikan baik-baik. Jadi jangan ragu, anak muda dengar, jangan pikirkan aku masih muda, salah. Anda bayangkan pada waktu muda Anda, usia muda Anda sudah menjadi orang berhasil. Bayangkan itu. Sudah. Nah, itulah yang bisa terjadi. Banyak contoh bagaimana orang-orang berhasil. Karena itu jangan buang waktu terlalu lama. Jangan pula berpikir lagi, ya anak-anak muda. Nantilah itu Pak Arab, kalau udah kayak Pak Arab, rambut putih semua, ya kan. Bro, emang lu sampai umur gua? Ya kan? Segala sesuatu dalam hidup ini ada rahasianya yang tidak bisa dipecahkan. Emangnya kalian pikir saya nggak berpikir dalam-dalam? Berpikir saya. Akhir Juni lalu saya ulang tahun, saya berenungkan 75 tahun Tuhan, saya urut. Dari keluarga saya siapa yang umur 75? Nggak ada.
Nggak ada. Terus saya pikir lagi, kenapa Tuhan belum ambil saya? Bukan berarti saya mau pulang, bukan. Tapi saya ambil positifnya, berarti Tuhan masih mau menggunakan saya untuk pekerjaan kemuliaannya dan mendidik anak cucu saya untuk lebih, itu saja. Ambil yang positif. Sehingga dengan demikian kita bisa menikmati. Alangkah bahagianya kita kalau kita dikenal dengan keluarga yang diberkati berlimpah-limpah. Alangkah bahagianya kita. Menjadi pembicaraan orang karena keberhasilan. Bukan karena sebaliknya. Orang senang dengan kita karena kita punya hikmat. Dia punya masalah, kita bisa tunjukkan jalan keluar. Kan banyak orang senang dengan kita. Tapi gak usah pungut tarif. Gara-gara itu. Ya kan? Tuhan kasih kita gratis, berikan gratis. Memberkati orang. Kita punya pengetahuan yang tinggi Tuhan kasih. Ya, kita bagikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, itu yang dimasukkan Tuhan dengan saatnya berubah itu. Jangan menjadi milik kita sendiri. Ya. Saya punya keahlian tentang bidang pemasaran. Bulan lalu kebetulan ketemu di gereja, ada bekas pekerja di Pardede Hall dulu, ketemu saya. Pak Rahab, doakan saya Pak Rahab. Kenapa Bu? Iya Pak Rahab, saya lagi merintis bisnis. Saya ekspor sekarang, eksportir. Wow, keren banget loh, ya kan? Tuhan berkati itu. Apa bisnismu? Apa yang kau ekspor? Andaliman. Bingung kan? Saya aja bingung kok. Hah? Andaliman? Kau serius gak? Jangan-jangan andaliman maksud kau andalkan iman. Ya kan? Enggak Pak, betul buah andaliman. Kemana ekspornya? Muang Thai, Thailand. Oh, langsung ini saya jalan. Ya. Lisdo begini, karena saya baru dengar ini, ada orang yang ekspor andaliman, anggap saja kau yang pertama. Sudah? Maka, bekerjalah dengan keras, berdoa, kuasai pasar itu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ingat, satu ketika begitu orang tahu, orang akan banyak mengikuti jejakmu. Kalau sekarang kau makan kue itu, satu kue tar itu kau makan sendiri, nanti kalau orang sudah rame-rame, kau cuma dapat sepotong kecil. Padahal Tuhan kasih tahu hikmat, kasih kau hikmat untuk melakukan itu. Kalau sudah berhasil di Thailand, coba cari lagi negara-negara lain yang bisa membutuhkannya. Saya berbagi. Aduh, terima kasih Pak Harap, saya gak pernah berbagi ke situ. Saya pikir begini aja sudah mengucap syukur. Betul mengucap syukur. Ya. Tetapi jangan lupa, ambil yang terbaik. Kita gak memberikan orang kan, kuasai itu pasar dulu. Karena orang akan sampai di situ. Ya kan? Sama juga dengan kita di sini. Ya. Orang buka agam, Indomie. Semua buka agam Indomie. Terus kapan bisa besarnya? Tapi waktu kita punya sesuatu yang fresh, hikmat diberikan Tuhan sama kita masuki pasar itu duluan. Karena satu ketika orang akan rame-rame di sana. Bahkan kita satu ketika kita bisa kalah dengan orang lain. Sadari itu. Itulah hikmat. Oleh karena itu punya waktu baca Alkitab. Sudah? Kalau sudah baca, konsepnya itu baca dulu. Baru tahu. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak baca? Baca, tahu, baru mengerti. Tahap yang terakhir adalah faham. Faham itu artinya mengerti apa yang dibaca. Ada ayat yang kayak begini. Contoh yang saya kasih tahu tadi tentang mengampuni. Saya yakin begitu kita baca itu sendiri, sudah akan timbul perasaan kita. Saya salah selama ini. Itu yang Tuhan senang. Saya salah selama ini Tuhan. Ampuni saya. Berikan kesempatan sekali lagi. Saya akan tunjukkan siapa saya. Tuhan akan bilang, gua suka gaya lu. Nah, hal-hal seperti ini hilang dari hidup kita. Kalau itu kerugiannya, nanti pingsan kita. Tetapi ingat, tidak ada kata terlambat di dalam Alkitab. Nah, kalau sudah paham, mulailah belajar untuk melakukannya.
Melangkah, belajar untuk melakukannya. Apa kesalahan-kesalahan kita? Datangi. Sorry bro, gua dulu menyakiti hati lo. Hari ini kita selesai. Atau lu sakiti hati gua dulu tuh. Oke, hari ini saya lupakan itu. Nggak susah kok. Nggak ada ritualnya, nggak ada ritualnya. Nggak perlu melibatkan orang lain dalam hal itu, enggak. Bayangkan, di Alkitab ditulis, waktu engkau ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, engkau teringat dengan seseorang yang pernah bermasalah denganmu. Apa yang diajarkan Tuhan? Pergi dahulu, selesaikan masalahmu, baru kembali dan persembahkan korbanmu, agar Tuhan berkenan kepada korban persembahanmu. Segitunya tuh Pak. Jadi kalau Bapak ke gereja, seperti hari ini, tiba-tiba lagi duduk, ingat, ada salahku sama si Polan. Ya kan? Alkitab mengatakan, tinggalkan ibadah dulu, pergi cari orang itu, berdamai dengan dia, sudah, baru Bapak kembali kemari. Nah, waktu Bapak kembali kemari, kami sudah pulang semua. Jadi Bapak yang khotbah, ya kan? Bapak yang ngatur-ngatur itu semua, Bapak yang main musik, yang mimpin pujian sendiri, khotbah sendiri, habis sudah pulang semua. Ya. Sampai segitunya pentingnya. Dan saya tutup. Kenapa begitu keras hukum itu? Bayangkan, kalau orang Tionghoa bilang bocenglinya kita. Yesus menyerahkan hidupnya untuk mengampuni kita. Kemudian kita nggak bisa mengampuni orang lain. Sementara dosa kita yang diampuni itu lebih parah daripada orang itu bersalah kepada kita. Nah, hal seperti ini, keseimbangan, teori keseimbangan ini yang ada di dalam Alkitab. Yesus sudah mengampuni, kita pun harus mengampuni. Yesus memberkati kita, kita pun memberkati. Selesai. Nggak susah. Nggak susah. Tapi pada disitulah Tuhan melihat bahwa kita memang kesatria. Berani mengakui salah. Seperti lagunya, itulah supaya kita jangan pernah gagal dalam hidup ini. Sayang kan, Alkitab mengajarkan keberhasilan, sementara kehidupan kita ada dalam kegagalan. Kan gak ketemu. Gak ketemu. Sadar. Kalau ada di antara kita, maafkan saya, ada yang gagal dalam hidupmu. Oke, sudah, berhenti sampai di situ. Mulai, saatnya berubah. Lakukan firman Tuhan. Seperti lagunya Panbers kan keren. Aku gagal hari ini, masih ingat? Wah, 75 tahun masih ingat lagu itu, ya kan? Hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Mau? Saya enggak. Saya pegang kitab yang bisa mengubah hidup orang menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai kepada yang terbaik. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami. Bahkan Engkau telah menegur kami. Engkau lakukan itu karena Engkau mengasihi kami. Engkau ingin kami menjadi biji mata Allah. Sehingga dengan demikian melalui hidup kami, hidup keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, orang mengenal Yesus di dalam hidup kami. Kami mau melupakan masa lalu, karena kami akan menyongsong masa depan. Kami lepaskan semua beban yang ada, agar kami boleh berlari dengan cepat, menyongsong Tuhan dengan segala rencana yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih buat sampai hari ini. Kami percaya karena kami sudah belajar. Pintu itu masih terbuka. Untuk kami datang mohon pengampunan kepadamu. Untuk kami mulai masuk ke dalam pintu yang Tuhan bukakan itu. Dan melakukan apa saja yang Tuhan ajarkan. Sehingga dengan demikian hidup kami berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan Tuhan telah sadarkan kami bahwa kami menjadi saluran berkat Tuhan kepada keturunan kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Yesus, yang selalu memberikan kesempatan untuk kami berubah. Dan ini saatnya kami berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat kami merubah hidup kami, Engkau hadir di dalam pekerjaan kami, dalam usaha bisnis kami, di dalam keluarga rumah tangga kami, di dalam pendidikan anak-anak kami. Dan biarlah dalam pelayanan kami juga demikian, sehingga orang melihat keberhasilan kami adalah perbuatan tangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang telah diberkati, bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.